setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Yuk kita mulai. Bung. Ya, mari. Kita mulain aja. Selamat malam, Bapak Ibu. Salam sehat selalu. Terima kasih, puji Tuhan kita boleh dipertemukan di kebaktian rumah tangga kita kali ini. Dan kebenaran saya dikasih kepercayaan buat bawa sebagai liturgos dan pelayan firman Bapak Pendeta Erik nanti. Sebelum kita mulai, mari kita mengambil saat teduh masing-masing. Jemaat terkasih, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya, dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian. Dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah padanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita bersama-sama nyanyi dari PKJ 27 ayat 1 dan 2. Dan baru bagi Allah pencipta cakrawala dan berserah berubin pujilah Dia besarkan namanya bersorak-sorak bagi Raja bersorak-sorak bagi Raja. Kasih salam
bersorak-sorak bagi rajamu, bersorak-sorak bagi rajamu. Mari kita menaikkan fotum dan salam. Kebaktian rumah tangga ini terjadi karena pertolongan kita ada di dalam Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Damai Tuhan beserta saudara-saudara. Dan beserta saudara juga. Ku Diubah saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kita bersama-sama kita awali dengan doa. Mari kita bersama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh di dalam kehendak Tuhan dan rencana Tuhan, kami boleh bersama berjumpa di dalam segala keberadaan kami. Biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang menjadi sumber kekuatan, dan Tuhan juga yang menjadi pengharapan di dalam segala sesuatu. Yang saat ini Tuhan boleh menyertai kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan berikan kami pun juga pengertian ketika kami membaca dan merenungi firman-Mu. Biarlah Tuhan juga yang menjadi sumber hidup kami, yang menjadi penolong bagi kami. Karena itu Bapa, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita boleh membaca bagian Alkitab dari 2 Timotius pasal 1. 2 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-18. 2 Timotius 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Begini, judulnya adalah ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah sukacitaku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Enike.
dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus, yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus. Engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, memang kehidupan ini seringkali membuat kita, mungkin bagi sebagian orang, menjadi aneh. Terutama ada banyak teman-teman seringkali bertanya kepada saya, gimana bisa bapaknya pendeta, ibunya pendeta, terus anak-anaknya, dua anak-anaknya juga yang satu pendeta, yang satu lagi sekolah teologi dan mau jadi pendeta juga. Mungkin ini adalah sesuatu yang aneh, tapi bagi saya sih biasa aja. Bahkan ada keluarga tentara, bapaknya tentara, lalu ada 3 anaknya, lagi 3 anaknya juga, 3-tiganya masuk akabri loh. Yang 2 angkatan darat, yang 1 angkatan udara. Itu mah udah biasa. Di GKP juga ada misalnya, bapaknya tentara, gitu kan. Ada 2 anaknya juga, dua-duanya tentara. Om saya dokter, bapaknya. Dia 3 anak, 3-tiganya jadi dokter. Itu biasa. Saudara, apa yang digambarkan ya oleh Rasul Paulus dalam ayat kelima, dia mengatakan begini, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus, iman yang pertama-tama hidup dalam Wah, putus Ntar. Ini pakai punya siapa linknya? Link yang kemarin dari Bu Yusuf, Pak. Ternyata kayaknya belum perpanjang, Pak. Makanya putus, Pak. Jadi ini pakai link siapa? Link yang tadi juga sih, Pak. 40 menit sih, Pak. 40 menit lagi, Pak. 40 menit lagi. Oke. Lanjut. Jadi diulang lagi nih khotbahnya ya.
Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara, jadi ketika kita bercerita tentang hidup, ada yang bapaknya dokter, anaknya jadi dokter, bapaknya tentara, anaknya jadi tentara, bapaknya pendeta, anaknya jadi pendeta, itu biasa. Ya kenapa dari ayat yang kelima dikatakan begini, aku teringat akan imanmu yang tulus, iman yang pertama hidup dalam nenekmu Lois dan ibumu Enike, dan aku yakin juga hidup dalam dirimu. Jadi iman itu adalah sebuah bagian dari sebuah realitas yang hidup dan bertumbuh di dalam sebuah turun-menurun dari neneknya ke ibunya dan juga sekarang ke anaknya yaitu Timotius. Nah, apa yang kemudian yang menjadi bagian yang utuh dari kehidupan keluarga ini? Bahwa iman itu pun juga adalah iman yang bukan hanya sekedar membuat mereka percaya. Tapi iman itu pun juga adalah iman yang memanggil dan menggerakkan hati dan membuat mereka pun juga bersuka cita untuk memberitakan. Untuk bersama-sama memberitakan kemuliaan Tuhan, memberitakan kasih Tuhan, dan menyampaikan kasih Tuhan kepada dunia. Karena itu saudara, meskipun Rasul Paulus katakan, saya adalah orang yang terpenjara, tetapi mereka punya semangat terus untuk memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena dia yakin, dia percaya benar bahwa Yesus Tuhan adalah Juru Selamat, Yesus Tuhan yang menjadi sumber hidup, Yesus Tuhan yang menjadi sumber kekuatan. Dan karena itulah, yaitu kan apa yang terjadi dalam kehidupan keluarga Lois, neneknya, keluarga Enike, ibunya, dan sekarang keluarga Timotius, maka itu adalah menjadi bagian kehidupan iman keluarga. Ya, yang boleh diwariskan dan yang kemudian menjadi bagian ajaran dan kehidupan iman keluarga. Artinya Bapak Ibu melalui firman Tuhan kita pada saat ini, maka ketika hidup kita percaya di dalam Yesus Tuhan, maka Yesus Tuhan, kepercayaan iman kita bukan hanya sekedar menjadi iman pribadi. Iman pribadi kita tetapi juga iman keluarga. Ya, di mana anak-anak kita mungkin akan melihat dan anak-anak kita pun juga akan merasakan bagaimana mereka hidup di dalam iman dan percaya mereka. Karena itulah kehidupan iman itu menjadi sebuah contoh. Kehidupan iman itu pun juga menjadi sebuah keteladanan dari diri kita kepada orang-orang di sekitar kita di tengah-tengah keluarga. Nah, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, Bapak Ibu, maka ketika kita memberitakan kabar baik, memberitakan firman Tuhan, dan menyampaikan firman Tuhan, maka keluarga kita mulai dari diri kita sendiri, dan kita mulai dari kehidupan keluarga kita. Karena itulah saudara, baiklah dimanapun kita berada, itu yang jauh ataupun juga yang dekat, kita percaya, mari kita bersama-sama bertumbuh untuk memberitakan firman Tuhan, tidak hanya kepada dunia, tapi juga kepada kehidupan keluarga kita. Amin. Soalnya 40 menitan, jadi rada cepat sedikit. Nanti 40 menit putus lagi. Bung Roni. Terima kasih Pak Pendeta atas firman-Nya. Minta maaf ya tadi agak kepotong. Saya juga jadi dengerinnya cuma separuh nih Pak. Pak, tibalah saatnya kita untuk memberikan persembahan syukur. Not pengantarnya dari Mazmur 50 ayat 23, ya demikianlah sabdanya. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya,
keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Diberikan kepada jemaat untuk memberikan persembahan sebagai upaya mendukung segala penata layanan di GKP Fata Cakung yang dapat dikumpulkan dan diserahkan di amplop yang dapat diserahkan pada kebaktian minggu atau ditransfer ke rekening BCA atas nama Ibu Margareta De Sumual, nomor rekening 63302700860. Mari kita dengan penuh sukacita membawa persembahan kepada Tuhan dengan bersama menyanyi Betapa Hatiku. Kau mengasihiku, Kau memilikiku, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pak Pendeta mengingatkan ya, saudara kita ya, Pak Adibrat. Pak Pendeta. Ya. Ayo kita berdoa. Bapa dalam sorga, sungguh kami hadir di hadapan hadirat-Mu. Kami sungguh menyadari di tengah-tengah realitas pergumulan hidup dan tantangan yang ada. Kami bersyukur Tuhan ketika percaya kami akan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, juga boleh menjadi iman keluarga dan juga boleh bertumbuh dalam iman yang sungguh, yang memanggil kami untuk menyatakan dan memberitakan Injil dimanapun kami berada, dan kami mulai dari rumah kami sendiri. Kiranya Tuhan yang menjadi penolong agar karya keselamatan itu sungguh boleh menjadi nyata dalam hidup keluarga kami. Dan keluarga lepas keluarga boleh bertumbuh dalam iman akan Yesus Tuhan yang menjadi sumber hidup, sumber berkat, sumber kekuatan, dan juga sumber pengharapan. Dan di saat ini Tuhan Allah Bapa, sungguh kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul dengan berbagai macam masalah, baik pribadi, keluarga, pekerjaan, usaha, ataupun juga di dalam pendidikan anak. Dan kiranya Tuhan yang menjadi penolong, yang menuntun kami untuk menemukan jalan keluar dan jalan penyelesaian yang terbaik, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami dan Gembala Agung kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang menderita sakit, baik Ibu Aminah Bayin dan juga saudara kami Adi Brata, kiranya Tuhan yang menolong dia dalam perawatan di saat ini. Jamahan kasih Tuhan akan memulihkan dia. Jamahan kasih Tuhan akan mengembalikan kesehatan dia. Dan biarlah Tuhan Allah Bapa, ia boleh kembali ceria, biasa, beraktivitas sebagaimana umumnya. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, kami percaya pertolongan Tuhan itu yang kami harapkan. Kami pun juga berdoa bagi Bapak Swido,
dan Pak Budi Sumarso dalam proses pemulihan. Biarkan kesehatan mereka boleh menjadi sempurna. Dan kami yakin dan percaya Tuhan Allah Bapa, kasih dan kebaikan Tuhan itu akan membuat mereka sungguh-sungguh merasakan dan melihat betapa hebat dan dahsyat cinta Tuhan bagi setiap kami. Dan di saat ini pun juga Tuhan Allah Bapa, kami yakin dan percaya kami semua diberikan perlindungan dan dijagai di tengah-tengah pandemik virus corona ini. Dan biarlah Tuhan berikan kami kesehatan selalu, dan dengan kesehatan ini kami boleh selalu memuji, memuliakan, dan melayani Tuhan. Dan di saat ini Tuhan, dengan sukacita kami juga mempersembahkan. Dan persembahan ini boleh Tuhan teguhkan untuk sebuah karya pelayanan di gereja Tuhan di GKP Cakung. Tuhan, inilah doa kami yang sungguh kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara, saat kita menerima berkat Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Besok Oke. kategorial. Besok kategorial Zoom. Jamnya sama. Sama, 7:30. Sama. Kuatkanlah hatimu,
percayalah, Dia tak tinggal.